Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oede Lorenzi Wijaya dari jurusan Informatika Angkatan 2020 Universitas Putra Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang instalasi WordPress menggunakan Ubuntu Server 2004 LTS. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan berbicara dulu mengenai cloud computing. Cloud computing adalah komputasi awan, atau definisinya adalah sebuah pusat server yang dapat menampung sebuah database dan juga storage. Dengan adanya cloud computing, infrastruktur, desain, server, dan developer dapat dengan mudah dikontrol oleh sebuah perusahaan melalui database. Platform cloud computing yang saya gunakan sekarang adalah AWS Educate. Nah, AWS Educate ini kesingkatan dari Amazon Web Service. Nah, layanan apa aja sih yang disediakan oleh AWS? Yang pertama ada EC2 atau Elastic Computing, lalu ada RDS, Relational Database Service, dan juga ada S3. S3 ini adalah Simple Storage Service. Dan masih banyak lagi. Tapi pada hari ini saya akan menjelaskan menggunakan EC2, Elastic Computing. Kita klik dulu. Lalu di bagian sini kita akan masuk ke bagian instance. Nah, di instance ini kita launch. Setelah kita launch, step pertama kita cari Ubuntu. Lalu pilih yang Ubuntu Server 20.04 LTS versi terbaru. Setelah itu, di bagian step 2-nya, ini kita pilih yang T2 aja, yang micro, free tier, eligible, karena ini gratis. Lalu kita lanjut. Di bagian step 3-nya kita ganti auto assign public IP menjadi enable. Setelah itu kita add storage. Nah, di add storage ini kita ganti size menjadi 16. Setelah itu kita next, add text. Text-nya ini bebas, key-nya bisa bebas. Saya pakai WordPress 123. Ini juga WordPress 123. Nah, lalu next, configure security group. Nah, di configure ini kita pilih ini security groupnya gak bebas namanya. Saya pakai WordPress 123 biar sama semua. WordPress 123 juga. Lalu nih tabnya tambahin lagi, ada 2 menjadi HTTP sama HTTPS. Nah, di bagian ini source-nya kita ganti anywhere. Setelah itu kita lanjut ke review and launch. Lalu ini kita yang setuju launch saja. Nah, ini kita pilih bagian create a new key pair. Karena kita masih membuat baru, jadi kita membuat key pair baru. Key pair name-nya itu bebas. Saya menggunakan WordPress 123. Download. Nah, setelah muncul di sini WordPress 123 PEM dalam bentuk file PEM, lalu kita ke launch ya. Nah, view instant akan pending dia. Nah, ini kita refresh saja, nunggu sampai hijau. Nanti kalau sudah hijau, berarti dia sudah aktif. Masih menunggu, sabar. Kita refresh saja. Nanti saya akan menjelaskan cara membuat IP address menjadi tidak berubah-berubah. Jadi setiap kali kita akses IP kita itu nggak bakal berubah-berubah, nggak bakal ngebug apa error gitu, nggak. Nah, ini udah hijau runningnya. Kita sekarang sambil menunggu status checknya hijau, ini initializingnya hijau, kita ke bawah sini, pilih Elastic IP, IPS nih, atau security pilih, lalu kita allocate. Nah, di allocate ini udah ada di sini formatnya, lanjut aja allocate. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tunggu dulu. Instance tadi sudah running kah? Masih ini initializing nih. Kita tunggu dulu. Masih belum, rupanya emang ini agak lama ya. Kita refresh di webnya sama di dalam sini. Nanti kalau sudah selesai akan muncul tampilan 2/2 seingat saya, warna hijau.
masih initializing, masih lama. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya 2/2 checks hijau, kita balik ke Elastic IP. Lalu kita pilih tadi yang 32 ini ya, 32 masuk. Kita pilih ini allocate associate Elastic IP address. Nah, setelah kita masuk, itu kita pilih ini instannya yang running. Nih, yang tadi. Bener nggak ya by the way ini? Bener harusnya. Ini kita centang allow-nya, ini tetap instance associate. Nah, dia udah sukses nih tulisannya. Ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya buat biar IP-nya setiap kali kita start instance-nya itu nggak berubah-berubah IP address-nya. Jadi nggak perlu tiap kali buka WordPress ntar ganti itu nggak perlu. Nanti kan ada kayak bug-bugnya gitu. Kita buka lagi instance-nya tadi 172 kan bener ya? 172.31. Nah, kita pencet ini. Nah, benar berarti. Lalu kita pilih connect. Nanti akan muncul tambah seperti ini. Nah, setelah dari sini kita masuk ke putih dulu. Putih ya. Kita masuk ke putih. Putih gen dulu, putih gen. Nah, dari putih gen kita pilih load. Kita pilih ini file, cari yang all file. Terus di bagian tadi yang kita udah download itu, nah kita masukin yang ini, file WordPress tadi. Kita pilih, lalu kita open. Oke. Nah, setelah itu di save private key-nya. Yes. Nah, ini kita bebas namanya. Saya pakai WordPress 123 lagi deh. Nah, kita save di bagian download aja. Terus udah kan di save. Lalu setelah di save, generate. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai kita close, baru kita masuk ke putih biasa. Di putih biasa ini dia minta hostname or IP address. Nah, karena di sini tinggal dibuka EC2 Instant Connect. Kita kopikan public IP address kita. Masuk ke putih lagi. Kita pastekan di sini. Lalu kita buka SSH. Pilih out, kita browse private key-nya kita. Nah, ini kita pilih yang tadi yang kita udah jadiin private key. Nah, putih ini private key itu udah ubah tadi ke file ppk. Lalu kita pilih key-nya, kita open. Open deh. Akan muncul tampilan Ubuntu seperti ini. Kita klik yes. Login as, karena kita login sebagai Ubuntu, kita ketik Ubuntu baru enter. Nah, dia akan membuka tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini pada Ubuntunya kita, nah lalu kita login sebagai sudo su. Kita klik sudo su. Bentar saya close dulu. Nah, sudo su baru enter. Setelah di bagian sudo su ini muncul, kita ketikkan apt install apache 2. Kita install apache 2 terlebih dahulu. Nah, lalu pilih Y. Dia mintakan do you want to continue? Pilih Y, tekan Y, enter. Dia lagi install apache 2-nya. Kita tunggu. Nah, setelah dia melakukan instalasi, lalu kita lanjutkan dengan komen ofw allow apache. Ikuti saja komen yang saya ketikkan, lalu di enter lagi. Setelah itu ada muncul rules update ini, rules update berarti ini udah di allow apache-nya. Lalu kita allow lagi SSH-nya. Nah, update juga udah. Lalu kita enable ofw enable. Ini kita pilih Y. Nah, sudah. Lalu setelah itu
kita cek UEFI status. Kita pengen tahu apakah sudah aktif apa belum. Nah, ternyata di sini tampilannya sudah aktif ya. Ada Apache sudah aktif. Tampilan seperti ini. Lalu setelah status kita update dulu, apt update. Nah, dia akan mengupdate terlebih dahulu. Lalu setelah update, kita upgrade. Nah, apt upgrade baru kita pilih Y. Do you want to continue? Y. Oke. Kita menunggu sebentar karena ini memakan waktu. Sebentar lagi selesai, 66%. Oke, sebentar lagi. Nah, udah selesai. Lalu kita lanjutkan ke apt install MySQL. Ini MySQL server. Lalu kita enter. Setelah itu kita pilih Y. Nanti untuk komen-komennya saya akan taruh di deskripsi di YouTube saya. Jadi jangan lupa untuk dilihat ya komen-komennya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan saja di kolom komentar. Oke, ini masih progres 60%. Nah, setelah itu kita masukkan MySQL _secure _installation. Baru enter. Nah, ini kita pilih Y. Lalu ini pilih 2 saran saya yang strong. Lalu masukkan password. Nah, passwordnya ini karakternya 8 karakter, termasuk ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Di sini saya menggunakan W-nya gede, baru O-nya kecil, WordPress 123. WordPress 123, lalu tanda seru dah. Lalu saya enter. Nah, saya retap lagi passwordnya. Oke, di sini tulisannya estimated strength of the password 100. Berarti password yang kita buat ini sudah sangat kuat ya, udah 100 kekuatannya. Lalu kita pilih Y. Kita pilih yes lagi. Ini juga yes. Ini juga yes. Ini juga yes. Ini juga yes. Nah, selesai. Lalu setelah itu kita masukkan komen apt install php. Sekarang kita install php-nya dulu. php spasi lib apache 2
strip mod, baru dash php spasi php lagi, dash ini apa namanya, MySQL, salah, apt install php lib apache 2 dash mod dash php spasi php dot dash php MySQL. Oke, lalu kita enter. Setelah itu kita pilih yes. Nah, setelah selesai install PHP, lalu kita ini yang lagi, apt install php myadmin spasi php dash mbstring, lalu spasi php lagi, dash zip spasi php sgd spasi php json php lagi curl. Nah, setelah ini di enter. Setelah itu pilih Y lagi. Nah, ini di bagian yang tampilan ungu ini kita pencet spasi, lalu tab, lalu enter. Nah, ini kita yes saja. Bentar. Lalu dia akan memintakan password untuk MySQL kita. Saya samakan. Nah, lalu kita enter. Passwordnya dikonfirm lagi yang tadi. Nah, ini ada tulisan error, ini nggak usah takut ya. Nanti kalau udah tulisan error gini, kita tinggal tekan tab lalu enter. Nah, setelah itu ada tulisan error code itu nggak usah dihiraukan saja. Lalu kita masuk ke MySQL dulu. Nah, habis masuk ke MySQL, kita ketikkan uninstall komponen spasi petik 2 file baru titik 2 slash komponen underscore validate underscore password. Nah, lalu dipetik 2 lagi, dikasih titik koma, jangan lupa. Baru kita enter. Nah, dia akan muncul tulisan query oke, berarti berhasil, baru kita exit. Nah, setelah kita exit, lalu kita apt install lagi, apt install php myadmin. Nah, lalu kita pilih yes, enter. Nah, sudah. Lalu MySQL lagi, install komponen lagi. Tadi kan kita install, sekarang kita install komponen titik 2 file titik 2 slash komponen underscore validate underscore password 2 di koma, jangan lupa. Lalu kita exit. Setelah kita exit, kita masuk ke php enmod spasi mbstring, lalu kita enter. Nah, lalu kita sistem ctl restart apache 2, enter. Nah, setelah itu kita masuk, yaitu balik ke Chrome, ke Google, baru kita copy IP address tadi, baru kita buka di new tab nih.
Kita buka di new tab, kita paste, buka, akan muncul tampilan Apache 2, berarti udah berhasil. Lalu di tampilan Apache 2 ini kita tambahkan di sebelah sini, di sebelah IP-nya kita tambahkan /phpMyAdmin. Kita buka. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita balik ke ini, kemana, ke Ubuntu-nya. Kita masukkan komen MySQL dulu, MySQL. Nah, setelah masuk MySQL, kita ketikkan alter user. Alter user, petik 1 root, petik add, petik lagi localhost. Aduh, tipe. Localhost, petik lagi. Baru jangan lupa identified, spasi identified. With MySQL underscore native underscore password by. Nah, ini by passwordnya, password kita. Jangan lupa tanda titik koma. Lalu enter. Oke, lalu exit. Nah, setelah exit kita masuk lagi ke tadi, ke Chrome balik, baru kita refresh ini ya dulu tab adminnya. Nah, setelah di refresh, masukkan username dulu, namanya root tadi kan, root, passwordnya itu yang tadi kita buat sudah. Baru kita go. Nah, setelah masuk ke tampilan ini, masuk ke user account. Masuk ke user account, lalu kita add user account. Nah, ini masukkan username. Username-nya bebas. Hostname-nya itu kita ganti ke, bentar saya ganti dulu. Username 123 ini ke lokal. Nah, habis itu setelah kita ganti ke lokal, kita masukkan ke password lagi yang tadi. Nah, ini nggak apa-apa, very weak. Lalu kita retype lagi yang tadi kita tulis passwordnya berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Baru ini authentication pluginnya kita ganti menjadi native MySQL. Nah, baru setelah itu ini ya abaikan aja. Lalu setelah authentication, centang database ini dua-duanya. Lalu ini check all, dicentang semua, lalu go. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. You have add new user. Berarti kita udah menambahkan user baru. Nah, kita balik lagi ke halamannya. Nah, ini akan muncul WordPress 123 nih, user yang kita buat yang baru. Lalu setelah itu kita buka lagi API desktop baru. Sebentar. Ini kita close ya. Ini udah kita close. Kita buka lagi API desktop baru. Ini. Nah, setelah itu kita balik ke putih Ubuntu. Nah, setelah kita balik ke Ubuntu, kita ketikkan command untuk instalasi WordPress-nya. Kita ketikkan apt install unzip. Lalu kita ketikkan cd /var/www. Lalu kita enter. Nah, setelah masuk ke var www, kita ketikkan wget https://wordpress.org/latest.zip. Enter. Oke, dia lagi menginstal file latest zip-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan unzip latest zip. Nah, lalu kita masuk ke FileZilla. Bentar, file. Nah, kita buka FileZilla, open. Nah, di FileZilla ini kita masuk ke bagian ini nih, yang pojok kiri nih, open the site manager, buka.
Lalu kita ke Google dulu, kita kopikan mana tadi ya. Nah, public IP address kita copy dulu. Kita copy bukan di sini. Saya client ke bagian nomor 4. Nih, public DNS. Kita copy, lalu kita balik ke FileZilla. Nah, di bagian FileZilla ini kita new site. Ada file sudah contact builder or does not contain a private key. Bentar. Ini dilihat aja deh. Dilihat dulu. New site. Nah, new site ini kita tambahkan WordPress. Bentar, 1, 2, 3. Oke, udah kan? Baru ini protokol lah kita ganti jadi SFTP ya. Jangan lupa diganti ini ya. Setelah itu hostnya kita paste yang tadi, yang public DNS, udah. Lalu logon type-nya ini kita pilih yang key file. Usernya itu Ubuntu. Nah, key file yang kita browse. Key file yang tadi, yang di bagian kita download, yang dalam bentuk PEM. Sebentar, mana bentuk PEM? Files. Yang ini. Oke, open. Habis itu connect. Nah, ini baru dicentang aja. Oke. Saya itu akan connecting ke ke public DNS yang udah kita masukkan. Nah, setelah tampilannya ini muncul, lalu kita masuk ke folder ini, remote site. Kita ganti menjadi /var/www. Bentar. Nah, akan tampil seperti ini. Latest zip-nya udah ada. Nah, setelah tampilan seperti ini, lalu kita kembali ke Ubuntu dulu. Nah, lalu di bagian ini sekarang kita ke Chmod ya. Kita masukkan komen Chmod. Lalu pilih ketikan -r 777. Lalu /etc/apache2. Nah, setelah itu enter. Baru kita masukkan lagi sama komennya, bedanya kita ganti etc menjadi var.www. Nah, baru kita enter. Lalu kita masukkan lagi yang sama, tapi kita ditambahkan WordPress. Nah, lalu setelah itu kita kembali lagi ke FileZilla. Nah, baru kita refresh ini, refresh. Setelah dia muncul seperti ini, udah di refresh, baru kita masuk ke folder remote. Nih, kita ganti menjadi /etc apache2. Enter. Setelah itu pilih folder apache 2 nih, yang ini. Kita masuk ke bagian namanya sites enabled. Nah, di bagian ini dia udah muncul tampilan 000 nih, default conf. Nah, ini kalau udah ada muncul seperti ini, kita masuk ke set available. Di set available juga udah ada nih 000 default conf. Nah, baru kita drag and drop folder ini, bebas mau ke desktop atau ke sini juga boleh. Kalau saya pindahin ke sini aja. Saya pindahin ke sini. Nah, setelah itu bentar, ini saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu. Delete. Soalnya udah pernah bikin tuh. Nah, ini kita pindah ke sini dulu, pindah ke sini. Setelah udah di drop ke situ, lalu akan terdownload ya. Lalu open dengan Notepad atau text editor. Ini kita open. Nah, dia kalau di Windows dia tampil di Notepad ya. Terus di bagian sini tuh nanti kita ganti. Ada beberapa hal yang harus kita ganti ya, harus kita ubah. Yang pertama kita ganti adalah ini, yang var.www HTML tuh diganti menjadi WordPress. Nih, WordPress. Lalu setelah itu kita mengganti bagian di ini. Setelah conf ini kita ganti menjadi kita masukkan komen seperti ini. Ini ya, directory. Lalu /var/www/wordpress. Lalu ditutup gini. Nah, setelah itu kita enter, kita tab. Nah, di bagian sini
masukkan options plus indexes plus follow sim links plus access CGI. Nah, udah seperti ini, baru kita enter lagi, kita tap lagi, kita masukkan allow override all. Nah, baru kita enter lagi, kita masukkan lagi order Denny, allow. Lalu enter lagi, kita masukkan allow from all. Enter lagi, masukkan require all granted ya. Setelah itu kita masukkan lagi directory /directory tutup. Nah, udah kan, di bawahnya ada virtual host juga nih by the way. Virtual ini udah nggak apa-apa nih, sudah otak-atik. Setelah itu kalian tinggal save ya. Setelah di ini di save. Nah, udah di save, nanti udah kalau udah di save ini tinggal di close. Nah, dari sini folder yang ini setelah kita save, kita drag lagi ke tempat semula, tinggal taruh aja ke sini. Nah, kalau udah di drag ke sini, dia akan loading nih bentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Karena file udah ada, kita tinggal override, pilih yang override if differences are source newer. Baru always use ini kita centang dua-duanya. Baru oke. Nah, transfer file finish. Setelah udah finish, oke, udah. Lalu kita kembali ke nih Ubuntu-nya lagi. Kita ketikkan komen A2 enmod. Bentar, A2 enmod rewrite. Enter. Nah, udah di rewrite, baru nih kan dia bilang nih, to activate the new configuration, you need to run system ctl restart apache 2. Masukkan system ctl restart apache 2. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah berhasil, baru kita, ini berarti WordPress udah keinstall ya. Berarti kita tinggal masuk ke Chrome ya. Ke Chrome, kita refresh lagi public IP address-nya, kita enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Berarti website-nya udah terinstall, WordPress-nya udah terinstall lah. Baru kita lanjutkan dengan let's go. Nah, setelah let's go ini ada muncul tampilan database name, username, password, database host, table prefix. Nah, di bagian ini kita masukkan username. Bebas username-nya mau apa. Kalau saya samakan aja. Nah, untuk database name-nya ini kita samakan dengan yang di PHP MyAdmin ya. Jadi kalau mau dicek lagi tadi mana, bentar. Kita yang saya copy lagi. Kita buka lagi di sini, ditambahin /php myadmin. Nanti kita cek di user account-nya apakah udah sama database name-nya. Kita buka user account. Baru di sini muncul tampilan WordPress 1.3, oke. Nah, udah karena 1.3 sesuai, kita sama WordPress juga saya samakan username-nya. Nah, setelah itu passwordnya tadi pakai, nah tuh. Baru database-nya tetap localhost, table prefix-nya WP. Nah, ini udah dibiarin aja defaultnya, kita submit. Baru run di installation. Set title ini bebas, mau namanya apa, misalnya saya namakan Darius blog. Username WordPress 23. Passwordnya nih bebas, saya pakai yang sama aja. Nah, terus confirm use of private ya, kita confirm. Karena dia weak, jadi dia bakal tanpa tulisan gini ya, confirm. Lalu emailnya ini bebas, saya masukkan email saya. Lalu ini saya centang aja search engine visibility, lalu install WordPress. Oke deh, udah keinstall, tinggal login doang. Kita masukkan username tadi. Jangan lupa ya guys, username-nya atau email diingat. Passwordnya juga jangan lupa. Nah, udah tuh 3, kita masukkan lagi WordPress. Ini bentar. Nah, sudah login doang.
Setelah kita login, tunggu. Nah, setelah berhasil instalasi WordPress-nya akan muncul tampilan seperti ini. Welcome to WordPress. We have assembled some links to get you started. Tinggal kita customize your site, tinggal dipencet. Akan muncul berbagai macam themes. Kalian bisa pilih mau yang mana aja themesnya itu. Ada banyak. Nih ada theme yang aktif nih, 2021. Tuh seperti ini. Misalnya kalian mau ganti, tinggal ganti. Mau pakai yang mana? Nih, misalnya mau pakai yang ini misalnya. Kita pakai. Nah, itu deh. Terus ntar tinggal diubah sendiri menunya gimana, mau diganti gimana. Sembarang. Nah, ini ada activate and publish, bisa langsung dipublish juga websitenya. Seperti itu. Di setting kalian juga bisa setting ini banyak macam-macam. Bisa nanti bagian set title-nya ini mau diganti. Nah, ini juga judulnya ini mau tagline-nya mau diganti juga bisa. Misalnya Hello World, misalnya nih Hello World. Save change. Nah, setelah itu macam-macam nih, mau diganti apa aja bisa. Dashboard tuh bentar. Nah, akan muncul tampilannya Hello World tuh kayak gitu. Nanti mau dibuat seperti ini, mau dibuat tampilan about home segala macam bisa. Seperti itu. Ya mungkin tutorial dari saya sekian dulu, sampai situ aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kalian bisa install WordPress ini tanpa kendala. Dan juga untuk komen nanti akan saya sediakan di link description bawah di deskripsi YouTube saya. Saya akan sediakan full komen dari awal instalasi sampai akhir. Jadi dari mulai menggunakan AWS, EC2, lalu install Apache, Ubuntu server, phpMyAdmin, MySQL dan sebagainya sampai di bagian WordPress. Saya akan tulis itu, ntar saya ketikin di description di YouTube. Oke, mungkin videonya sampai situ aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.